Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah. Kita ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang luar biasa. Kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ditakdir oleh Allah menjadi orang yang yakin bahwa puasa ini adalah satu kewajiban. Dan kita menjalaninya dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, marilah pada sore hari ini sejenak kita mengevaluasi puasa kita. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menjalankan ibadah puasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Rupanya salah satu tujuan yang Allah gariskan di dalam ayat ini berkaitan dengan perintah puasa itu adalah ketakwaan. Satu target ketakwaan. Apa yang hendak di-upgrade oleh Allah dari kehidupan kita adalah ketakwaan kita. Dalam keadaan sadar, mungkin kita selalu menyadari bahwa kita pengen jadi orang yang dekat dengan Allah. Kita sama sekali tidak ingin menjadi orang yang maksiat. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang membangkang Allah, dan kita ingin selalu menurut terhadap apa yang Allah perintahkan. Tapi kenyataannya berapa ilmu yang sudah kita miliki, berapa pengetahuan yang sudah kita ketahui. Kita tahu bahwa ini satu kebaikan yang harus kita amalkan. Ini satu keburukan yang harus kita jauhi. Tetapi sekuat apa kita menghadapi itu semua? Ternyata kita ngerti bahwa tidak semua kewajiban mampu kita lakukan. Dan tidak semua keburukan, tidak semua maksiat mampu kita hindari. Maka ini adalah salah satu di antara bagian bagaimana kita di dalam melakukan ibadah puasa ini kita mencapai satu peringkat ketakwaan. Tetapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa takwa itu banyak variasinya, banyak macamnya. Bahkan semua aspek kehidupan itu ada ketakwaannya. Ada ketakwaan bagi orang tua ketika mendidik anaknya. Ada ketakwaan untuk anak ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Ada ketakwaan bagi para pemimpin ketika dia memimpin. Ada ketakwaan bagi seorang rakyat ketika dia menjadi rakyat. Ada ketakwaan bagi seorang guru ketika dia mengabdikan ilmunya. Ada ketakwaan seorang murid, seorang santri ketika dia mengabdikan dirinya kepada guru dan kiainya. Maka ada banyak aspek ketakwaan. Di antara penjual dan pembeli ada takwa di sana. Di antara orang yang saling melakukan perjanjian, berkomitmen suami istri, ada takwa di sana. Dan begitu banyak takwa itu Allah sebarkan dalam Al-Quran berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Bahkan kalau kita urut, misalnya dari pertama ketika Allah berfirman tentang Al-Quran. Dari ayat 2 surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab yang tidak mungkin ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hal ini, siapa orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah yang mindsetnya berawal dari Al-Quran. Mindsetnya berawal dari wahyu Allah. Apa yang benar bagi orang yang bertakwa adalah apa yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa yang salah bagi orang yang bertakwa adalah apa yang disalahkan oleh Al-Quran. Lalu kita bergerak lagi. Misalnya ketika surat Ali Imran, Allah berfirman tentang orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Jadi siapa orang yang bertakwa di situ? Orang yang bertakwa di situ adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Dan banyak lagi tersebar dalam Al-Quran. Yang jelas takwa itu bukan hanya pakaian. Kalau takwa itu hanya pakaian, sangat mudah orang kafir pun bisa beli pakaian takwa. Kalau takwa itu hanya ucapan, alhamdulillah, insya Allah, innalillah, masya Allah, itu ucapan yang mudah sekali diucapkan. Orang-orang non-muslim juga pintar melakukan itu. Tetapi siapa yang bisa melakukan takwa dengan anjuran, dengan takwa yang digariskan, yang didefinisikan oleh Al-Quran, maka itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dan siapa yang mampu mencapai itu? Yang mampu mencapai itu adalah orang-orang yang menurut dengan semua perintah Allah. Salah satunya adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Siang hari dia menahan lapar dan dahaga, menahan pandangan dari yang memuaskan hawa nafsu, menahan ucapannya, menahan kata hatinya, dan malam hari dia isi dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tarawih, dengan qiyamul lail, dengan qiyamul Ramadan, dengan membaca Al-Quran. Dan malam-malam harinya adalah malam-malam yang dijadikan tempat dia menginap hanya untuk Allah. Sehingga Allah akan bimbing dia, Allah akan giring dia, Allah akan tuntun dia menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah dan dibimbing untuk senantiasa mendapatkan jalan yang mudah, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa menurut Allah, bukan bertakwa menurut manusia itu sendiri. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini benar-benar mengantarkan kita kepada ketakwaan yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah terima semua jerih payah kita, semua amalan-amalan kita atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini tanpa kendala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.